Saya perkenalkan, nama saya Yuni Sustanyo, kelas B semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang ibu berikan atau topik yang kami pilih sendiri. Oleh karena itu, saya memilih topik yang berjudul penerapan metode diskusi kelompok dalam pendidikan penyuluh agama Kristen. Oleh karena itu, saya langsung singkat saja. Metode diskusi kelompok merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif dalam pendidikan penyuluh agama Kristen. Metode ini melibatkan partisipasi aktif para peserta dalam bertukar pikiran, berargumen, dan mencari solusi bersama terkait topik-topik keagamaan. Metode diskusi kelompok merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif dalam pendidikan penyuluh agama Kristen. Metode ini melibatkan partisipasi aktif para peserta dalam pertukaran pikiran, berargumen, dan mencari solusi bersama terkait topik-topik keagamaan. Manfaat diskusi kelompok. Manfaat diskusi kelompok terdiri dari beberapa, yaitu pertama, meningkatkan keterlibatan dalam partisipasi. Diskusi kelompok mendorong peserta untuk aktif terlibat dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerimaan positif informasi. Yang berikut, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Peserta diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun argumen yang logis berdasarkan akibat dan ajaran Kristen. Yang berikut, membangun kemampuan komunikasi. Diskusi kelompok melatih peserta untuk menyampaikan ide, berpendapat, dan mendengarkan dengan baik. Yang berikut, meningkatkan pemahaman dan penerapan. Melalui diskusi, peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik-topik keagamaan dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut, membangun hubungan dan kerjasama. Diskusi kelompok mendorong peserta untuk bekerjasama, saling mendengar, hargai, mendapat, dan membangun hubungan yang positif. Yang pertama, pembentukan kelompok bagi peserta menjadi beberapa kelompok kecil dengan jumlah anggota yang seimbang. Yang kedua, menyampaikan materi penyuluhan agama Kristen, memberikan materi singkat tentang peranan gereja dalam membangun masyarakat yang damai dengan mengacu pada akibat Alkitab dan ajaran Kristen. Diskusi kelompok, setiap kelompok membahas pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana gereja dapat berperan aktif dalam menciptakan perdamaian di tengah masyarakat? Apa saja contoh karakter konkret peran gereja dalam membangun masyarakat yang damai? Apa saja tantangan yang dihadapi gereja dalam menjalankan perannya dalam membangun masyarakat yang damai? Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Presentasi dan diskusi umum. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka kepada kelompok lain. Setelah presentasi, dilakukan diskusi umum untuk membahas kesamaan dan perbedaan pendapat serta mencari solusi bersama. Penutup, penyuluh agama Kristen memberikan kesimpulan dan refleksi atas hasil diskusi serta menekankan pentingnya peran gereja dalam membangun masyarakat yang damai. Sukses penerapan metode diskusi kelompok. Pastikan diskusi relevan dengan kebutuhan dan minat peserta. Sediakan bahan bacaan dan sumber referensi yang mendukung topik diskusi. Yang konduktif dan terbuka bagi semua peserta, tetapi aturan diskusi yang jelas dan adil bagi semua peserta. Pilih moderator yang mampu mengarahkan diskusi secara efektif dan objektif. Berikan kesempatan kepada semua peserta untuk berpartisipasi dalam diskusi. Berikan umpan balik dan penghargaan atas partisipasi aktif peserta. Kesimpulan, metode diskusi kelompok merupakan alat yang efektif dalam pendidikan penyuluh agama Kristen. Dengan melibatkan partisipasi aktif peserta, metode ini dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan komitmen peserta dalam penerapan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih.